Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau mengingatkan kami supaya kami memiliki sikap lepas bebas terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Bantu kami ya Bapa, semoga kami berani melepaskan segala yang mengikat hati dan pikiran kami. Bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Bantu kami dengan roh-Mu supaya kami mampu dan berani melakukan hal tersebut. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang miskin. Yesus yang kecil, Yesus yang menderita, Yesus yang sederhana hidupnya. Dan itu kita bisa lihat ditunjukkan dari seluruh hidup Yesus. Mulai dari awal ketika ia dilahirkan di kandang. Ketika ia dilahirkan oleh Bunda Maria dan Yosef, orang yang sederhana. Bahkan mungkin miskin. Ketika dia mengatakan tidak punya liang untuk tidur. Sedangkan burung dan serigala punya sarang untuk mereka pulang ke rumah. Yesus tidak punya itu semua. Dan dia menunjukkan ikutlah orang yang seperti itu. Orang yang miskin seperti itu. Itulah Tuhan kita. Maka Yesus mengajar kita untuk memiliki sikap lepas bebas, sikap miskin, tergantung dan bergantung hanya pada Allah. Saudara, dalam tradisi Yesuit, ada yang disebut dengan panji setan dan panji Kristus. Panji setan adalah keterlekatan, keterikatan kepada kekayaan. Keterlekatan kepada kehormatan, kepada kuasa, dan kepada keangkuhan, kesombongan. Iblis bisa masuk dalam ketiga hal ini. Dan itu kita bisa lihat dalam ketika Yesus digoda di padang gurun. Kekayaan, ya, kehormatan, dan kesombongan, keangkuhan. Dengan cara begitu, iblis tidak hanya sekedar datang kepada kita, tetapi memberikan kebutuhan dasar kita manusia. Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin punya kekuasaan? Siapa yang tidak ingin dihormati? Maka sejak kecil kita selalu ditanya untuk jadi apa? Menjadi dokter, menjadi orang kaya, menjadi orang terpandang, menjadi orang terhormat. Dan semua budaya begitu, semua siapapun juga di saat sekarang ini. Orang diajak untuk memiliki sesuatu, memiliki benda, memiliki harta. Maka itulah perjuangan dan pergulatan kita. Maka dalam hidup kita selalu ada perjuangan untuk mengikuti panji Kristus dengan apa? Dengan menjadi lebih rendah hati, miskin, ya, dan bersedia untuk dihina, diejek, ya, dipandang hina. Dan itu, saudaraku terkasih, simbolisme untuk mengikuti panji Kristus, kehendak Kristus, kehendak Allah, dan kehendak duniawi. Maka perjuangan kita selalu tarik-menarik antara kenikmatan, kesenangan, dan egoisme, di mana kita didorong untuk terus-menerus mengikuti kesenangan dan nafsu kita, keinginan kita, keterlekatan pada barang-barang duniawi, kepada kekuasaan, kesombongan, kepongahan, dan seterusnya. Nah, dalam tradisi Karmel dikatakan bahwa orang diajak untuk lepas bebas, tidak terikat, tidak terlekat pada sesuatu pun yang bukan Allah. Jadi Santo Yohanes dari Salib mengingatkan kita untuk belajar lepas bebas. Karena kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan kesombongan, keangkuhan itu mengikat orang. Orang diikat. Dan itu dilepaskan. Kehebatan kita bukan bahwa kita memiliki banyak hal, tetapi kita melepaskan banyak hal. Dan mengisi yang kosong itu dengan kuasa Tuhan. Ketika orang kaya, tidak mudah bagi dia untuk
untuk melepaskan, bahkan semakin lama semakin rakus. Semakin lama semakin rakus, semakin lama semakin serakah. Ya. Dan dengan kekayaan itu dia bisa menguasai orang lain. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menunjukkan kepada kita, aku tak punya apa-apa. Aku tidak menjanjikan kekayaan bagi orang yang mengikuti aku. Ikutlah aku. Masuklah dalam kerajaan surga, kerajaan cinta kasih, kerajaan damai. Bukan kerajaan yang memberikan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, kekayaan. Bukan. Jadi inilah saudaraku terkasih, pilihan hidup kita sebagai orang Kristen, orang Katolik adalah mengikuti Yesus dengan kemiskinan. Ya, mengikuti Yesus dengan kerendahan hati, mengikuti Yesus dengan melepaskan kehormatan, kesombongan kita. Semoga perintah Yesus ini menjadi suatu panggilan bagi kita. Ketika kita mulai tergantung, ketika kita mulai terikat, terlekat, adik dalam banyak hal, lepas bebas itu bukan hanya pada materi, tetapi pada kesenangan-kesenangan, pada lapisan yang lebih dalam, lapisan batin. Ya, kita belajar melepaskan itu semua, bahkan yang rohani sekalipun, kita juga harus belajar melepaskan. Maka para saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga perintah Yesus ya untuk berani melepaskan bukanlah yang mudah sekali lagi. Kesulitan kita ketika kita tidak mudah melepaskan itu, maka itu berarti karena saya belum menemukan bergaul akrab dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, mengalami keintiman, kemesraan dengan Yesus. Kita sebagai murid Yesus mengikuti apa yang Yesus katakan, ikutlah aku. Wartakanlah kerajaan surga, wartakanlah kekayaan Kristus, yang bukan hanya kekayaan material, tapi kekayaan keutamaan. Semakin banyak keutamaan, cinta kasih, memaafkan, rendah hati. Semoga Anda dan saya hari ini ditegur, diajak untuk tidak hanya memiliki harta yang banyak, tetapi memiliki keutamaan yang banyak. Belajar menjadi lebih rendah hati, belajar untuk dihina, belajar untuk tidak sombong, belajar untuk miskin selalu di hadapan Tuhan. Tidak memperkaya diri dengan berbagai macam harta dan kekuasaan. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita diingatkan karena Kristus, Sang Teladan, Sang Kristus, Sang Penebus, penyelamat umat manusia dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.